Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahayu. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 LPTK di Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum kemerdekaan, pada tahun 1854, Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk calon pegawai, dan sekolah itu hanya untuk digunakan para kaum laki-laki saja. Nah, pada tahun yang sama pula lahirlah Sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra ini hanya terdiri dari 3 kelas. Nah, pada saat ini rakyat hanya diberi pelajaran mengenai membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Nah, hal ini pendidikan digunakan hanya untuk mendukung usaha-usaha dari Belanda. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru, perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Nah, dengan adanya Taman Siswa membuat jiwa masyarakat untuk merdeka dan juga bebas. Pada sekolah Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mencetuskan patrap Triloka, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, patrap Triloka ini digunakan sebagai semboyan pendidikan nasional hingga saat ini. Nah, sesudah kemerdekaan, dalam pendidikan di Indonesia itu kurikulumnya sering berganti. Siswa pun disamaratakan, guru fokus pada penyelesaian materi, dan siswa tidak diberikan ruang untuk berdiskusi, untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, kita butuh yang namanya kurikulum yang memerdekakan manusia. Yang kedua, guru atau tenaga pendidik sebagai pengarah fasilitator yang menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan siswa dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini sebagai solusi dari permasalahan sebelumnya. Nah, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini guru sebagai fasilitator menuntun, membantu, mengarahkan siswa untuk mencapai tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sedangkan siswa tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam pembelajaran, siswa sebagai subjek bukan lagi objek. Lalu bagaimana caranya melepaskan belenggu dari praktek pendidikan yang belum memerdekakan manusia? Nah, caranya yaitu pertama mulai dari diri sendiri dengan menghayati tujuan pendidikan Indonesia. Yang kedua, merdeka belajar berpihak pada siswa. Nah, yang ketiga, memahami perbedaan, dan yang keempat, menghargai sebuah proses. Jadi, sebuah proses itu apabila dilaksanakan dengan maksimal akan menghasilkan yang optimal pula. Terima kasih. Itu tadi perjalanan pendidikan nasional yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.